tentang negara Israel. Nah, dengan mata kuliah, telaah kurikulum, dan kapitalisasi. Lalu di sini ada saya akan menjelaskan perkembangan kurikulum dan pendidikan negara Israel. Yang pertama ada Rafael. Nah, Israel dengan nama resmi negara Israel adalah negara di Asia Barat yang dikelilingi oleh Laut Tengah, Lebanon, Suriah, Palestina, Yordania, Mesir, dengan populasi sebesar 7,5 juta jiwa. Israel merupakan satu-satunya negara Yahudi di dunia. Selain itu, terdapat pula beberapa kelompok etnis minoritas lainnya, meliputi etnis Arab yang berkewarganegaraan Israel, beserta kelompok-kelompok keagamaan lainnya, seperti Muslim, Kristen, Druze, Samaria, dan lain-lainnya. Nah, lalu di sini ada sistem pendidikannya. Sistem pendidikan Yahudi di Israel terdiri dari 6 tahun pendidikan dasar, 6 tahun pendidikan menengah dibagi menjadi 3 tahun sekolah menengah dan 3 tahun pendidikan menengah, dan 3 tahun sampai 5 tahun pendidikan tinggi. Penanggung jawab tertinggi di sekolah adalah kepala sekolah. Lalu, sistem pendidikan Yahudi juga mengalami dualisme, yaitu pendidikan yang mengarah ke pelajaran agama dan pendidikan sekulerisme yang mengarah ke pelajaran umum. Sistem pendidikan Yahudi memiliki tipe sekolah yang paling intensif dari jam dan tingkat bahan ajar Yahudi tersebutlah sekolah Yahudi all day. Nah, lalu eh, ujian nasional di Israel yaitu bernama Bakrud, dan ujian diagnostik nasional bernama Meisai, dan IDF yang mengatur program wajib militer bagi masyarakat Yahudi. Nah, sekarang ada anggaran pendidikannya. Pengeluaran tahunan per siswa pada lembaga pendidikan memberi indikasi investasi yang dilakukan negara terhadap setiap siswa. Setelah perhitungan transfer pemerintah ke swasta, pengeluaran pemerintah untuk lembaga pendidikan dasar hingga tinggi per siswa penuh waktu di Israel adalah sebesar 8.196 US dollar pada tahun 2018, setara dengan US dollar yang dikonversi menggunakan PPP untuk PDB dibandingkan dengan rata-rata 10.000 US dollar di seluruh OECD negara. Nah, lalu ada prinsip kebijakan pendidikan di Israel, kebijakan kesetaraan, kebijakan tindakan afirmatif, otonomi dalam pendidikan, integrasi sosial, dan reformasi pendidikan. Lalu yang terakhir, pilihan bebas dalam pendidikan. Nah, lalu ada manajemen SDM. Pada tahun 1970-an, industri-industri yang sudah berkembang pesat di Israel antara lain pupuk, pestisida, farmasi, bahan kimia, plastik, dan logam berat. Pada tahun 1980-an, banyak orang yang bekerja di Silicon Valley bermigrasi ke Israel. Mereka mendirikan pusat-pusat penelitian dan pengembangan untuk perusahaan-perusahaan teknologi AS seperti Microsoft, IBM, dan Intel. Lalu
pada tahun 1990-an, para insinyur terampil juga berdatangan dari negara-negara bekas Uni Soviet untuk bermigrasi ke Israel. Hal ini membuat negara itu memiliki sumber daya manusia terampil yang berimbang. Lalu yang terakhir ada 1985 sampai 2006. Kelahiran perusahaan-perusahaan baru di sektor teknologi terus bermunculan. Bak jamur di musim hujan, sektor teknologi yang sebelumnya hanya menyumbang sebesar 37% dari produk industri meningkat menjadi 58% di tahun 1985 dan kembali meningkat jadi 70% pada 2006. Nah, di sini ada kurikulum pendidikannya. Kurikulum Israel harus merupakan kombinasi antara pendidikan dan pengalaman yang menyentuh pikiran, hati, dan anggota tubuh. Kami berusaha untuk menghubungkan pelajar dengan tanah, masyarakat, dan negara Israel melalui pengetahuan yang mendalam, perasaan yang mendalam, dan tindakan yang bertanggung jawab. Kurikulum Israel harus menjadi bagian dari setiap tahun pendidikan Yahudi bagi generasi muda sehingga hubungan dengan Israel dapat tumbuh seiringnya berjalannya waktu, seiringnya dengan semakin beragamnya pemahaman pelajar. Nah, di sini ada kurikulum Israel harus mencakup apa saja. Yang pertama, ada nilai-nilai inti tentang Israel yang kami ingin agar internalisasikan oleh generasi muda. Yang kedua, tema Israel yang kami anggap penting untuk menyampaikan nilai-nilai tersebut. Yang ketiga, pengalaman terkait Israel yang kami anggap sebagai bagian integral dalam mewujudkan nilai-nilai ini. Yang keempat, sumber daya pendidikan yang efektif dalam menyampaikan nilai-nilai yang kami yakini harus diinternalisasikan oleh peserta didik. Lalu, perilaku yang kami harapkan akan muncul sebagai dari hasil kurikulum ini. Dan kesempatan bagi peserta didik untuk berinteraksi dengan teladan YouTube kuno, abad pertengahan, dan modern yang memberikan contoh nilai-nilai yang patut dilestarikan dan dikembangkan. Lalu yang terakhir ada teks yang menjadi dasar untuk mengapresiasi hubungan yang berkembang dan dinamis antara Yahudi dan Yudaisme dengan Israel. Lalu ada komponen pengembangan kurikulum Israel. Yang pertama, nilai inti dan gagasan mengajar Israel. Yang kedua, pertanyaan dan pembingkaian. Yang ketiga, rubrik umum dan topik tertentu. Dan yang keempat, ruang lingkup dan urutan. Nah, lalu di sini ada kelebihan dan kekurangan sistem pendidikannya. Kelebihannya ada fokus pada keunggulan akademis, yang kedua inovasi dan kreativitas, dan yang ketiga keragaman budaya. Dan ada kekurangannya. Kekurangannya yang pertama ketegangan politik, yang kedua kesenjangan sosial dan ekonomi, dan yang terakhir kurangnya toleransi antar budaya. Mungkin cukup sekian pemaparan tentang negara Israel dari saya. Saya ucapkan terima kasih.